Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kekuatan, kesehatan lahir dan batin kepada kalian untuk bisa nonton saya ini di rumah masing-masing ya. Perkenankan saya untuk kesempatan kali ini untuk menyampaikan kisah salah satu sahabat Nabi, yaitu Bilal bin Robah. Namanya adalah Bilal bin Robah. Dia adalah muazinnya Rasulullah SAW. Bilal lahir di daerah As-Sarah 43 tahun sebelum Hijriyah. Bilal dibesarkan di kota Ummul Qura, yaitu di Mekah, sebagai seorang budak milik Bani Abduddar. Ketika Mekah diterangi cahaya agama baru dan Rasul yang agung SAW mengumandangkan seruan untuk kalimat tauhid, dan di sana Bilal masuk ke dalam Islam, dan di situ Bilal menjadi salah satu orang yang masuk pertama memeluk Islam. Bilal merasakan penganiayaan dari kaum Quraisy, merasakan penganiayaan orang musyrik lebih berat dari siapapun, berbagai macam kekerasan, siksaan yang dia dapatkan. Orang-orang Islam seperti Abu Bakar dan Ali bin Abu Thalib, mereka masih memiliki keluarga dan suku yang masih bisa membelanya. Tetapi tidak untuk Bilal. Orang-orang seperti Bilal tidak memiliki siapapun. Maka sehingga orang-orang Quraisy menyiksanya tanpa belas kasihan. Sementara itu Bilal bin Robah terus disiksa oleh kafir Quraisy tanpa henti. Mereka dipakaikan baju besi di atas teriknya matahari padang pasir. Tidak cukup sampai di sana, Bilal dicambuk dengan sangat keras sambil memaksa untuk mencaci maki Muhammad di sana, Nabi Muhammad. Ada kalanya saat disiksa terasa begitu berat sebagai orang Islam yang tertindas semakin lemah untuk menahannya karena mereka mengikuti kemauan kafir Quraisy, sementara hatinya tetap pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kecuali Bilal, penderitaan itu masih terlihat terasa terlalu ringan bagi Bilal jika dibandingkan dengan kecintaannya kepada Allah dan perjuangannya. Orang Quraisy yang paling banyak menyiksa Bilal adalah Umayyah bin Khalaf. Bersama para algojonya mereka menghantam Bilal, mencambuk. Namun Bilal hanya berkata ahad, ahad, yaitu Allah Maha Besar, Maha Esa. Mereka menindih dada Bilal memakai batu yang sangat besar dan sangat panas. Mereka memaksa Bilal untuk memuji Lata dan Uzza, tapi Bilal justru memuji nama Allah dan Rasulnya. Mereka terus memaksanya, ikutilah yang kami katakan, kata kafir Quraisy. Apabila merasa bosan, Umayyah bin Khalaf bosan menyiksa Bilal bin Robah. Saat itu Bilal di tali lehernya memakai tali yang kasar dan diseret Bilal sampai ke kota Mekah. Dan di sana Bilal diberikan kepada penjual belikan budak. Setelah itu di sana Bilal di perjalanan Bilal menerima rasa sakitnya, disiksa, tapi Bilal tidak bosan-bosan untuk tetap memandangkan pernyataan agungnya, yaitu ahad, ahad, yaitu Allah Maha Esa. Tanpa rasa bosan dia mengulang-ulang kata itu. Setelah sampai di sana Bilal, Abu Bakar mengajukan nawar bersama Umayyah bin Khalaf untuk membeli Bilal. Di sana Umayyah bin Khalaf menaikkan harga Bilal sampai 1 uqiyah, dan di sana Abu Bakar membelinya. Setelah transaksi
Umayyah berkata kepada Abu Bakar, "Sebenarnya kalau engkau pun menawar sampai 1 uqyah pun, maka aku tidak akan ragu untuk menjualnya." Abu Bakar membalas, "Seandainya engkau memberi tawaran sampai 100 uqyah pun, aku tak akan ragu untuk membelinya." Ketika Abu Bakar memberitahu Rasulullah bahwa ia telah membeli sekaligus menyelamatkan Bilal dari para penyiksa, Rasulullah berkata kepada Abu Bakar, "Kalau begitu biarkan aku bersekutu denganmu untuk membayarnya, wahai Abu Bakar." Abu Bakar menjawab, "Aku telah memerdekakannya ya wahai Rasulullah." Setelah Rasulullah SAW mengizinkan sahabat-sahabatnya untuk hijrah ke Madinah, mereka segera berhijrah termasuk Bilal. Setibanya di Madinah, Bilal tinggal satu rumah bersama Abu Bakar dengan Amir bin Fir. Bilal tinggal di Madinah dengan tenang, jauh dari jangkauan orang-orang kafir Quraisy yang kerap menyiksanya. Kini ia mencurahkan segenap perhatiannya untuk menyertai Nabi sekaligus kekasih Muhammad SAW. Bilal selalu mengikuti Rasulullah kemanapun beliau pergi, selalu bersamanya saat sholat maupun ketika pergi untuk berjihad. Kebersamaannya dengan Rasulullah SAW ibarat bayangan yang tidak pernah meninggalkan pemiliknya. Ketika Rasulullah SAW membangun Masjid Nabawi di Madinah, menetapkan dan dia memilih Bilal untuk menjadi muazin atau orang yang azan. Dan disitulah Bilal ditunjuk sebagai orang pertama yang memandangkan azan dalam sejarah Islam. Nah, ceritanya segitu saja karena kalau banyak-banyak nanti takut melebihi batas waktu ya. Oke, sekarang di sini pertanyaannya gak banyak, cuman satu aja. Terus di situ jawabannya juga ya gak panjang-panjang kayak orang lain. Dan jadi pertanyaannya, siapa yang paling sering menyiksa Bilal bin Robah? Udah itu aja, gak usah susah-susah, nanti kasihan kalian. Nah, demikian ceramah yang saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benarnya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang salahnya datang dari diri saya sendiri karena saya manusia biasa, jauh dari kesalahannya. Khairul halam, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.